Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anjarsari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN 2 Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan menyampaikan interpretasi pemahaman saya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat dinamis agar mampu menjawab tuntutan zaman. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu yang pastinya tidak akan pernah sama sehingga cara menghadapinya pun akan berbeda. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya menangkap bahwa sebagai seorang pendidik harus mampu memfasilitasi anak-anak dengan membangun pengalaman belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupannya. Lalu, yang tidak kalah penting adalah selama proses belajar tentu perlu mengintegrasikan cara-cara kekinian yang sesuai dengan zaman mereka. Pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada murid, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta membangun budi pekerti dan berfokus pada proses bukan pada hasil. Menekankan pembelajaran berpusat pada murid artinya memberikan penghormatan sepenuhnya dan menghamba kepada murid sebagai bentuk tuntunan dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid. Sehingga sebagai seorang guru, kita bertindak sebagai fasilitator, pendamping, dan yang menuntun murid menemukan perubahannya dari tidak tahu menjadi tahu sekaligus memiliki budi pekerti yang lebih baik. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sehingga seorang pendidik harus mampu menuntut anak-anak untuk olah cipta, menajamkan pikirannya, olah karsa, menghaluskan perasaannya, dan olah karya, memperkuat kemauannya. Jika pendidikan ini bisa dilakukan secara holistik dan seimbang, maka menurut Ki Hajar Dewantoro akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan memerdekakan orang lain. Melihat hal tersebut, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di era sekarang sesuai dengan konsep merdeka belajar yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini salah satunya dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif agar murid terasa nyaman selama proses pembelajaran. Saya berusaha mengimplementasikan berbagai model pembelajaran yang memerdekakan murid dengan memaksimalkan olah cipta, olah karsa, dan olah karya melalui pembelajaran yang menggunakan model inquiry learning, discovery learning, problem-based learning, project-based learning, dan model pembelajaran lainnya dengan menyesuaikan keberagaman murid. Harapannya, sebagai seorang pendidik, bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara menyeluruh dalam pembelajaran. Mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka saya berharap bisa mengoptimalkan peran guru sesuai dengan sistem Among, yaitu Engarso Song Tulodo, di depan memberikan teladan.
Peran guru menurut semboyan ini yaitu menjadi seorang penuntun jalan murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus siap menjadi teladan bagi para murid sehingga harus bersikap, berbuat, dan berpikir yang baik. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa dan ide-ide cemerlang dari dalam diri murid. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini mengharapkan sosok guru dapat memberikan dorongan kepada para murid untuk memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki murid. Maka, guru harus bisa melihat keberagaman, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, dan nilai serta lingkungan yang dimiliki oleh murid. Agar terciptanya pembelajaran yang merdeka, maka harus selaras dengan peran murid dalam proses pembelajaran. Harapannya, dalam era merdeka belajar ini, sebagai murid harus memanfaatkan kesempatan mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing dalam tantangan global. Sekian pemaparan saya melalui video ini, semoga memberikan manfaat dan terima kasih. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.